Ada kisah nyata dalam perjalanan kehidupan ini. Ini sebuah cerita nyata, yaitu kisah seseorang yang sudah melakukan tirakat, tapak, dan amalan selama 7 hari 7 malam. Dan akhirnya apa yang terjadi? Simak video berikut ini. Ya, pada kala itu ada seseorang murid yang diutus dan diperintah oleh seorang gurunya, yaitu untuk tirakat, tapak, dan lakoni amalan. Pada waktu itu muridnya yang sanggup ada 3 orang yang sanggup melakukan tapak, tirakat, dan amalan tersebut. Guru berkata, siapa yang kuat dalam 7 hari 7 malam melakukan tapak, tirakat, dan amalan, nanti akan mendapat ilmu Braja Musti. Konon ketiga murid tersebut menyanggupinya untuk melakukan tapak, tirakat, dan lakukan amalan. Lalu guru memerintahkan ketiga murid tersebut dan diasingkan di suatu tempat yang tersembunyi, yaitu di tempat perumahan warga yang konon perumahannya masih kecil, gubuk, dan masih berpagar bambu. Lalu walaupun rumahnya berpagar bambu dan sangat terpencil dari keramaian, rumah itu ditutupi dengan terpal, kalau orang sini terpal, agar rumah itu tidak tersorot oleh sinar matahari, sehingga rumah itu tertutup rapat, tidak ada celah-celah sinar yang masuk ke dalam rumah tersebut. Dan akhirnya pada suatu waktu yang tepat, sang guru memerintahkan ketiga murid tersebut untuk memulai melakukan tapak, tirakat, dan melakukan amalan. Siapa yang kuat selama 7 hari 7 malam tidak makan dan tidak minum, nanti akan mendapat ilmu, yaitu ilmu Braja Musti. Akhirnya ketiga murid tersebut diantar oleh sang gurunya ke rumah yang sudah disiapkan, lalu ditempatkan mulai habis maghrib. Lalu ketiga santri atau murid tersebut dikunci dari luar. Nanti setiap malam sang guru akan menjenguk dan menengoknya. Siapa yang tidak kuat melambaikan tangan, dan siapa yang kuat akan mendapatkan ilmu Braja Musti. Akhirnya ketiga murid tersebut melakukan tapak, tirakat, dan melakukan amalan dimulai malam pertama. Ketiga murid tersebut mungkin malam itu semuanya lakukan apa yang diperintahkan oleh sang gurunya. Lalu keesokan harinya
seperti biasa mungkin melakukan apa yang ditugaskan oleh sang gurunya. Dan malam hari yang kedua, sang guru datang menengok ketiga murid tersebut. Dan murid tersebut sudah berjanji kepada sang guru, apabila tidak kuat jangan bicara pada sang guru, hanya memakai isyarat menggedor-gedor pintu. Menggedor pintu itu menandakan bahwa ada sesuatu yang tidak kuat. Lalu malam kedua sang guru menengok, sang guru menggedor pintu dari luar dan akhirnya tidak ada jawaban. Lalu sang guru permisi lagi pulang, dan seperti biasa tentunya semuanya ketiga santri itu masih kuat. Dan malam yang ketiga sang guru menengok lagi ketiga santri yang sedang melakukan tapa tirakat dan melakukan amalan tersebut. Lalu sang guru menggedor pintu, ternyata ketiga murid tersebut ada yang menggedor dari dalam. Itu tandanya ada salah satu murid yang tidak kuat melakukan tapa atau tirakat, juga lakukan amalan tersebut. Sehingga sang guru membuka pintu, lalu ada yang keluar 2 orang yang menyatakan tidak kuat. Lalu kedua santri itu keluar sambil sempoyongan karena mereka merasakan tidak ada daya kekuatan untuk melanjutkan yang ditugaskan oleh sang guru tersebut. Tinggal satu murid yang masih melakukan tapa tirakat dan melakukan amalan tersebut. Lalu sang guru mengunci lagi pintu rumah itu dari luar sambil menguyung kedua murid tersebut keluar dan pulang ke padepokan. Malam keempat sampai dengan malam ketujuh, sang guru seperti biasa mengontrol muridnya yang sedang melakukan tersebut. Di malam yang ketujuh lalu ada tanda-tanda yang mengejutkan, terutama kepada pelaku murid tersebut. Murid tersebut konon pada malam terakhir dia bermimpi bertemu dengan seorang nenek. Nenek tersebut turun dari seperti istana Bali. Konon banyak ukiran, lalu turun menghampirinya si nenek tersebut, dan nenek menegur murid yang sedang melakukan perintah dari gurunya tersebut sambil menuding dan mengucap, "Hai nak, kamu sudah cukup, ayo pulang, sudah cukup, pulang." Lalu sang murid tersebut hanya bisa melongo dan menatap nenek tersebut. Di dalam hatinya sang murid tersebut saat tinggal 1 malam lagi sedang melakukan tapak tirakat dan amalan tersebut. Lalu murid tersebut tetap tidak menghiraukan bujukan si nenek tersebut. Lalu si nenek tersebut kembali naik ke istana yang penuh dengan ukiran, entah masuk kemana. Lalu datang lagi seorang kakek-kakek
yang berpakaian serba mentereng, sambil konon terlihat sebuah pusaka pedang yang gemerlap di pinggangnya, lalu turun dan menghampiri sang murid tersebut. Lalu seperti biasa, seperti nenek, mengucap untuk berhenti melakukan tapak atau tirakat tersebut karena sudah cukup, ayo pulang. Tetapi sang murid merasa bingung, kok kenapa nenek dan kakek ini selalu mengatakan cukup untuk melakukan tapak tirakat tersebut, sedangkan terlihat di samping sang murid tersebut ada sebuah meja bundar yang penuh dengan makanan, buah-buahan, ada kelapa tugan hijau, ada pisang hijau, dan lain sebagainya. Itu seperti hidangan. Konon sang murid lalu merasa bingung dan nenek sang kakek kembali masuk ke atas istana sana. Akhirnya sang murid merasa terpaku kenapa kedua orang tersebut menyuruh untuk cukup melakukan tirakat tersebut. Jadi terpaksa sang murid tersebut tergoda dengan apa hidangan yang ada di sampingnya, yaitu di sebuah meja, lalu sedikit memakan sayuran, yaitu sayuran asem, sayuran Jawa. Walaupun banyak daging dan lain sebagainya, tapi yang dipilih hanya sayuran. Lalu sambil makan pisang yang hijau, minum kelapa dugan, ternyata sudah merasakan kenyang. Dan akhirnya setelah melakukan tersebut, sang murid sontak kaget dan membuka matanya sambil, waduh, kok saya kenapa makan? Tiba-tiba sang murid merasa geleng kepala. Tiba-tiba dengan kejadian tersebut, sontak sang guru menggedor-gedor pintu dari luar dan membukanya, lalu masuk dan membawanya sang murid tersebut keluar dan dibawa langsung ke padepokan. Kata sang guru, kamu sudah lulus dan sudah mendapatkan sebuah ilmu Braja Musti. Ini ceritanya cukup panjang ya kalau diceritakan semua, tetapi kita singkatnya saja. Lalu keesokan harinya, murid yang sukses yang sudah melakukan 7 hari 7 malam tersebut digodok, dan di tengah-tengah murid-murid yang lainnya, dia oleh sang guru sedang diuji, yaitu diuji ilmu Braja Musti yang dimilikinya. Tetapi sang murid tersebut belum merasakan apa yang terjadi dan apa arti sebuah ilmu Braja Musti tersebut. Tapi sang guru menganggap bahwa murid tersebut sudah memiliki ilmu Braja Musti. Akhirnya sang guru mengambil sebuah golok yang kelihatannya tajam sekali, berwarna putih mengkilat. Lalu sang murid yang sudah selesai melakukan tapak dan tirakat tersebut disuruh terlentang
dan golok tersebut disabetkan kepada punggung murid tersebut dan juga tangan murid tersebut. Lalu memang dilihat oleh murid-murid yang lainnya tidak ada darah dan tidak ada luka dalam tubuh sang murid tersebut, sehingga murid-murid yang lain merasa kagum dan menganggap benar bahwa murid yang satu itu benar-benar memiliki ilmu Braja Musti. Dan juga diuji coba lagi, yaitu sang murid tersebut disuruh gurunya untuk menghantam sebuah pohon rangdu. Lalu sang murid menuruti perintah sang gurunya, dihantamlah pohon randu tersebut, dan akhirnya pohon randu tersebut selama kurang lebih 3 hari konon pohon tersebut mati dan pugar. Tentunya murid yang lain menganggap bahwa itu adalah merupakan wujud daripada ilmu Braja Musti. Tapi apa yang terjadi, saya diceritakan oleh murid itu sendiri kepada saya bahwasanya setelah diuji dan dites oleh sang guru tersebut, keesokan harinya diam-diam dirawat di rumah sakit. Tetapi dirawatnya tidak sepengetahuan daripada sang guru dan teman-teman seperguruannya. Konon murid yang disebut-sebut memiliki ilmu Braja Musti itu telah diobati oleh dokter karena tubuhnya memar-memar dan merasa sakit. Nggak tahu ya, apa sih ini hanya sekedar anggapan guru, atau gurunya hanya sekedar tidak tahu apa sih yang sebenarnya didapat dari murid yang sudah melakukan tirakat 7 hari 7 malam tersebut. Setelah sembuh, sang murid tersebut pulang ke rumah dan seperti biasa beraktivitas kembali di padepokan sang gurunya, bercampur baur dengan murid-murid yang lainnya. Pas pada malam itu sang guru sedang keluar, tidak ada di padepokan. Lalu sang murid itu dengan lancangnya masuk ke kamar sang guru dan ingin mencari sebilah golok yang disabetkan kemarin itu seperti apa. Dan akhirnya ditemukannya golok tersebut oleh murid yang sudah melakukan tapa tersebut. Dan akhirnya golok tersebut yang memang kelihatannya tajam sekali, mengkilat, tetapi ternyata golok itu tumpul. Waduh, bisa-bisanya ya kok gitu. Dan apa akhirnya? Sang murid tersebut, golok tersebut dibawa keluar dan diacungkan kepada teman-teman seperguruannya. Lalu murid tersebut mengancam kepada teman-teman yang lain bahwasanya kamu juga yang tidak tapak, yang tidak tirakat, pasti nggak mempan dengan golok ini. Coba nih, jangan golok ini tumpul. Guru ini nggak benar nih. Lalu mulailah sang murid tersebut berontak terhadap gurunya. Dan akhirnya murid tersebut bercerita kepada teman-temannya dan membuktikan bahwa ini adalah bohong belaka, palsu semuanya. Dan akhirnya murid-murid dan
murid yang satu itu telah membubarkan diri dan akhirnya padepokan tersebut akhirnya bubar. Maaf ya, saya dipesankan untuk memperjelas padepokan, nama guru dan lain sebagainya ini dirahasiakan. Dan apa yang terjadi selanjutnya ini bukan masih belum tuntas ceritanya. Nah, selang 3 bulan kemudian si pemilik rumah yang tadi ditempati oleh tempat tirakat tapak dan lakukan amalan tersebut datang dari kota karena merantau, dan rumah tersebut akan dibangun karena dia sudah kerasan tinggal di kota, ingin pulang ke kampung sambil membawa rezeki dan ingin membangun tempat tersebut. Dan akhirnya pemilik rumah tersebut melihat sebilah pusaka yang terselip di atas pagar, yaitu sebilah pusaka yang konon beranggapan si pemilik rumah tersebut bahwa keris ini adalah milik daripada yang melakukan tapak dan tirakat di sini. Lalu dipanggilnya pelaku-pelaku yang sudah pernah melakukan tirakat dan tapa di sini. Tetapi anehnya pelaku tirakat daripada murid-murid tersebut tidak mengakuinya bahwa itu bukan milik saya. Entah kenapa, karena murid-murid apalagi yang sudah melakukan 7 hari 7 malam itu bahwa dirinya tidak merasa membawa apapun waktu awal ditempatkan di situ. Terpaksa keris tersebut dipegang dan dimiliki oleh sang penghuni atau pemilik rumah tersebut. Konon akhirnya pemilik rumah tersebut melejit dengan cepatnya sampai-sampai dia kembali ke kota, dan anaknya pun sampai menjadi pangkat yang lebih tinggi dan disegani di sana. Tentu kalau kita bayangkan itu merupakan kodam atau khasiat daripada pusaka tersebut. Sebenarnya pusaka tersebut adalah pemilik yang sudah tunduk, pusaka itu yang sudah tunduk dan mengaku pusaka tersebut adalah yang sudah ditaklukkan oleh sang petapa yang melakukan 7 hari 7 malam di situ. Konon bercerita sang murid tersebut kepada saya, sebenarnya itu milik saya, dan pusaka itu mengingatkan kepada saya sewaktu nenek dan kakek memberikan wejangan cukup dan ada hidangan di situ. Tentu itu adalah petunjuk bahwa pusaka tersebut adalah milik dari sang pertapa. Makanan itu adalah untuk sesaji dari pusaka tersebut. Itulah merupakan kodam dan tunduknya pusaka kepada sang pelaku pertapa dan tirakat yang melakukan amalan, tetapi karena bukan miliknya, karena menganggap dirinya masih belum tuntas, akhirnya pusaka tersebut masih nggak tahu kemana sekarang, masih belum dimiliki sang pertapa tersebut. Itulah cerita nyata yang dikisahkan dari
langsung pelakunya, dan ini kita bisa publikan. Itulah cerita yang sebenarnya. Semoga memahaminya dan semoga bermanfaat. Lakukan tirakat, lakukan puasa, lakukan amalan. Itu merupakan tujuan yang sangat berguna, dan intinya kita perlu untuk mendekatkan diri kepada Yang Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.